persiapan pulang dari Pancur Alas Purwo Sabtu tanggal 5 Januari 2019. Wilayah hutan bambu, karena di Alas Purwo ini 40% adalah hutan bambu, sehingga air melimpah. Aspalnya tidak terlalu besar, sehingga ketika salep ada mobil berpapasan, maka sebagian harus turun ke makadam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Barusan yang kita lewati adalah jembatan Kali Banteng. Jarak dari Pancur ke desa terdekat, Desa Kalipait, sejauh 8 km. Kalau kita mengarah ke kiri kurang lebih 200 meter pantai Triangulasi. Pantai Triangulasi pernah dipakai untuk melihat hilal ketika masuk bulan puasa dan hari raya. Tapi saat ini sudah tidak digunakan sehingga bangunannya juga sudah roboh. Ini yang sebelah kanan, belok kanan 1,5 km. Tempat penggembalaan namanya Sadengan. Tempat penggembalaan ini dipergunakan untuk hewan-hewan pemakan rumput ketika musim kemarau, dan beberapa banteng pada saat musim hujan juga keluar, karena di dalam biasanya pada musim kemarau tumbuhan perdunya sudah mati, sehingga harus ada tempat penggembalaan berupa padang rumput yang dibuat. Di tengah-tengahnya ada kantong air untuk minum hewan-hewan liar tersebut, berupa banteng, menjangan, serigala, kemudian anjing hutan, merak, babi, dan lain-lain. Ini sudah tampak
pintu keluar atau pintu masuk untuk ke Taman Nasional Aras Purwo ini namanya pos penjagaan Rowo Bendo. Ini terlihat mobil baru masuk, platnya B, tapi di situ ada tulisan DPC PDI Probolinggo. Oke. Mas, oke. Terlihat keluar masuk wisatawan, baik yang beroda 2, roda 4. Ini adalah pintu gerbang dari Taman Nasional Alas Purwo. Saat ini kita sudah keluar dari Taman Nasionalnya, kita sudah masuk ke wilayah zona penyangga, di mana di depan itu sudah ada hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian masyarakat. Ada jagung. Nah, ini kita ada ulukan, ada mobil mau masuk, kelihatannya juga putar balik, sehingga karena jalannya sempit, putar baliknya agak sulit. Platnya W1443YM. Oh, okay. Yang harus diketahui bahwa ada kearifan lokal di dalam hutan ini, sehingga kita tidak boleh berburu binatang apapun, tidak boleh membakar hutan, tidak boleh berteriak-teriak dengan suara keras, dilarang mencuri, dilarang membunuh binatang apapun. Dan hampir semua penghuni hutan tahu. Nah, di sebelah kiri ini adalah rumah dari sebagian masyarakat, rumah non permanen, yang mereka hidup dari pertanian di sekitar hutan. Seperti di daerah-daerah lain, misalnya di daerah Batu, di mana hutan yang di pinggir desa harus dimanfaatkan melalui masyarakat hutan, pertanian masyarakat hutan. Pohon-pohon di sini didominasi oleh pohon jati, kemudian pohon sono, trembesi, dan beberapa pohon besar lain yang saya tidak tahu namanya. Ada peringatan beberapa kilometer, setiap beberapa meter, ratus meter lah, itu ada peringatan, terutama pada saat kemarau, dilarang membakar hutan, dilarang berburu dan sebagainya. Karena kalau sore hari ini biasanya sudah tampak hewan-hewan liar di sekitar sini, dan kalau ada hewan-hewan liar yang melintas, kita dimohon untuk mendahulukan hewan-hewan itu. Saya masih menemui beberapa orang yang melakukan laku di hutan ini, tetapi adalah orang-orang baru, orang-orang lama yang dulu saya temui beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada, seperti Mbah Mukmin, itu
sudah meninggal dunia. Mbah Mi yang biasanya disebut Mbah Meisin sudah meninggal juga. Mbah Sampun sudah ada di pos penjagaan Rowo Bendo yang selama 17 tahun ada di Sadengan. Kemudian Mbah yang menjaga musola yang sudah dikirim dari Jogja, beberapa teman yang kemudian sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi sudah tidak ada orang-orang lama yang melakukan laku di sini yang saya temui beberapa tahun yang lalu. Di sebelah kiri ini adalah hajati yang sengaja dikeringkan untuk ditebang beberapa saat yang akan datang. Jadi kalau di kanan itu hijau, di sebelah kiri ini yang dipergunakan, di bawahnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam melon, jagung, cabai, kacang panjang, bahkan ada yang padi. Di depan saya tampak beberapa pemulung dari wilayah Alas Purwo, sekitar Alas Purwo, yang mengambil sampah-sampah plastik di pantai, karena di pantai ini tampak sekali kotor dan dipenuhi oleh sampah-sampah plastik yang kemudian dimanfaatkan, diambil oleh masyarakat sekitar untuk dijual dengan pengepul di sekitar desa. Pagi tadi saya juga menjumpai di pantai beberapa pemulung untuk mengambil plastik. Sebelah kiri ini adalah tanaman jagung yang sudah agak besar tapi belum berbunga. Ini adalah wilayah hutan desa Mas Yan, dan beberapa pos atau dalam arti dulu adalah pemondokan. Masyarakat untuk menghindari hewan liar membuat pagar dari kayu-kayu utuh yang kemudian di bawahnya dikasih jaring-jaring, karena biasanya untuk menghindari hewan liar yang menerobos itu pakai jaring-jaring, itu lebih efektif. Sebelah kanan masih hutan jati. Sampai batas desa membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit atau 20 menit pada saat jalan sudah bagus. Ketika jalan sangat buruk dulu itu pernah harus ditempuh 1,5 jam. Nah, ini adalah salah satu dari hasil pertanian di sekitar hutan, berupa melon yang dipindahkan dari truk-truk dari dalam kemudian ke truk yang sudah siap, yang lebih besar di sini. Jadi kelihatan di sini ada beberapa pertanian melon sama jagung. Sampai kurang lebih ke kiri sana ada 500 meter. Ada pohon pepaya juga. Ini terlihat anjing
3 ekor anjing. Biasanya anjing ini dipergunakan sebagai teman untuk bertani di wilayah ini. Sebelah kiri pohon jati yang masih muda, masih kecil. Di bawahnya sudah ada tanaman-tanaman padi gogo, kemudian ada cabai, jagung, dan beberapa tanaman lainnya. Ini jati besar yang di bawahnya banyak saya lihat pohon-pohon suwak. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi ini suwak ini di bawah itu adalah sejenis umbi-umbian yang rasanya enak. Saya lihat beberapa anak sekolah yang memakai seragam pramuka masuk wilayah Alas Purwo. Mudah-mudahan dia tidak bolos sekolah, karena tahu sudah pulang kalau ada kegiatan lain. Ini sudah menjelang desa Kalipahit, di mana di sini menanam padi gogo yang paling banyak. Kanan kiri padi gogo, kemudian tapi ini masih wilayah hutan. Seratus 50-an meter dari kanan saya ini masih di hutan, wilayah hutan yang ditanami karet. Kemudian ada jati, masih lebih dominan jati. Yang tampak di depan ini adalah wisatawan yang menuju ke wilayah Aras Purwo. Tetapi wilayah kelihatannya wisatawan lokal karena saya lihat platnya plat PV, plat Banyuwangi. Jatuh, saya betulkan dulu. Ini
ini adalah sudah masuk wilayah desa Kalipait. Ada beberapa pura di sini karena sebagian penduduknya secara sosial memeluk agama Hindu. Kemudian ada beragama Islam, beragama Kristen dan sebagainya. Masuk desa ini sudah ada 2 masjid, di mana yang pertama ini Masjid Muhammadiyah. Kemudian yang kedua di sini ada Masjid Baitur Rahim Kalipait. Saya sempat Jumatan kemarin di sini. Nah, ini akhir dari aspal, kita sudah masuk jalan paving. Saya sangat mengapresiasi Pak Bupati Anas yang selama ini memperhatikan jalan-jalan atau infrastruktur menuju tempat